Oke, baik. Ini adalah contoh kasir. Nah, contoh kali ini adalah kopi kenangan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Di atas ini itu adalah tampilan produk yang bisa dilihat oleh konsumen, yang mungkin bisa juga digunakan untuk menarik minat agar konsumen itu beli gitu ya. Nah, dulu atau mungkin sampai sekarang, gambar-gambar di sini adalah hanya file yang sudah disiapkan. File yang ada di USB flash disk atau apa biasanya ya, yang tertempel di monitor ini. Nah, sekarang di zaman machine learning seperti sekarang ini kita harus membuat itu dinamis, jadi otomatis berubah sesuai dengan gaya belanja konsumen. Jadi di sini kita membuat dua file, yaitu hitung.php misalnya. Ini adalah refresh setiap 5 jam. Karena asumsinya setiap 5 jam itu bisa membuat tren produk itu bisa berubah. Hari ini banyak banget yang pesan ini. Setiap 5 jam bisa berubah. Mungkin pas panas atau pas hujan itu bisa beda ya. Nah, di sini hitung ini dia akan menghitung dari jutaan nota itu untuk mencari hubungan barang yang dipesan bersamaan itu apa dan yang paling banyak dibeli itu apa dan hubungannya dengan barang lain itu barang apa kayak gitu atau produk apa gitu. Nah, hitung ini akan di-reload setiap 5 jam. Dia akan merequest ke AI agent kita. Contohnya di sini sebentar. Oke, contohnya di sini menggunakan generative language dari Gemini gitu ya. Ada API key tentunya. Kita hasil dari perhitungan itu adalah kombinasi barang A dan B gitu. Kita lempar ke Gemini, lalu kita suruh Gemininya promptnya itu untuk membuat gambar. Oke. Setelah menghasilkan gambar, maka kita suruh hasilnya itu terekam di aset IMG. Lalu, file kedua, yaitu layar.php, ini adalah code untuk meload gambar yang paling terbaru dari folder IMG. Dan dia akan selalu reload setiap 1 jam. Jadi kalau kita jalanin, ini hitung.php ya. Ini akan reload setelah 5 jam otomatis, biarkan dia berjalan. Jadi istilahnya TV-TV di atas kasir itu terhubung dengan komputer atau mini komputer yang penting bisa menjalankan PHP atau Google Chrome seperti ini. Maka dia akan otomatis reload menghitung terus gaya apa produk-produk yang laris itu apa aja gitu ya yang paling laris. Lalu dia seperti tadi akan menyimpan ke folder IMG. Lalu file kedua itu adalah layar.php. Nah, ini kalau kita reload, dia selalu mengambil file yang terbaru. Nah, seperti ini. Jadi ini tinggal kita full screen pakai F11. Nah, jadi tampilan ini adalah di layar yang di atas kasir tadi dan dia selalu dinamis. Tergantung dengan gaya belanja saat itu. Gitu ya. Tergantung dari hasil perhitungan dari nota-nota ini. Jadi di tampilan layar di atas ini sudah dinamis. Jadi tidak harus ganti gambar, kita nunggu desainernya dulu. Setelah itu baru kita update di USB flash disknya mungkin ya di belakang sini. Jadi ini sudah otomatis gitu ya. Tentu file-file PHP ini adalah di server lain ya. Aksesnya itu berupa URL gitu. Jadi intinya TV di belakang ini harus punya mini PC minimal ya. Mini PC yang bisa terhubung ke internet untuk mengakses URL kita dari domain kita khusus gitu. Untuk mengupdate barang terbaru, paket terbaru yang layak untuk kita tawarkan by data. Dan juga untuk menampilkan hasil dari AI ya, berupa gambar kombinasi. Tentu hasil gambar ini akan
terpengaruh oleh prompt-prompt tambahan kita. Misalnya kita pengen yang punya warna 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 identitas tuh apa gitu misalnya. Terus ada juga temanya itu klasik kah apa gitu. Jadi hasilnya nanti akan terpengaruh oleh tambahan prompt kita selain prompt barang yang ingin dibuat gambarnya ke AI-nya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan agent AI. Nah, memang kalau sebuah program kita bisa menghubungkan dengan AI agent kita dari Gemini atau OpenAI atau Cloud atau DeepSeek dan lain-lain. Coba explore sejauh mana request dan respon itu bisa dilakukan. Contoh ini adalah merequest gambar, bisa. Merequest MP3 atau suara, bisa. Misalnya kita bikin aplikasi untuk bacain gitu ya, bacain berita gitu. Jadi penggunanya hanya ingin mendengarkan sambil nyetir, jadi nggak bisa baca gitu. Jadi bikin aplikasi bacain itu juga bisa. Dan macam-macam menghasilkan dokumen juga bisa. Jadi harap dieksplor sejauh mungkin. Sampai mana kemampuan maksimal AI agent jika di request menggunakan backdoor atau API request.